Assalamualaikum, Salam. Kak. Selamat siang kakak, Baik. silakan duduk. Terima kasih, Kak. Ya saya mau beresin dulu ya sebentar. Iya, Kak. Terima kasih kakak sudah mau hadir untuk sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ainata Istiqomah. Pada sesi kali ini saya berlaku sebagai konselor yang akan mendampingi kakak berjalannya konseling hari ini. Oke, sebelum lanjut, boleh gak sih kak, saya ingin tahu nama kakak dari nama panjang atau nama panggilan yang senyamannya kakak saja. Boleh banget, Kak. Nama lengkap saya Inis Aulia, tapi Kakak bisa manggil Aulia aja. Oke, baik kalau begitu. Selama sesi ini berarti saya akan memanggil kakak namanya kakak Aulia ya? Iya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai proses konseling. Sesi konseling ini merupakan ruang yang aman bagi kakak untuk bercerita dan menyampaikan apa yang sedang kakak rasakan. Tugas saya adalah mendengarkan, memahami, dan membantu kakak untuk menemukan alternatif solusi yang sesuai dengan kondisi yang kakak sedang rasakan. Lalu di sini ada tujuan dari konseling, yaitu tujuan konselingnya di sini saya membantu kakak untuk memahami permasalahan yang sedang kakak hadapi, khususnya terkait dengan pengelolaan waktu, serta membantu kamu menemukan cara yang lebih efektif untuk mengatasinya. Dalam konseling ini berlaku asas kerahasiaan hingga segala hal yang kamu sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya. Konseling ini juga bersifat sukarela dan terbuka. Jadi kayak sehingga kakak tuh bebas mau cerita apa aja dan berpendapat atas perasaan yang kakak alami. Di sini juga ada janji konselor, di mana sebagai konselor saya berjanji akan mendampingi kakak selama sesi konseling berlangsung dan menghargai setiap pendapat serta perasaan kakak yang kakak sampaikan. Saya juga tidak akan menghakimi semua yang akan kakak sampaikan. Iya, Kak. Oke, terima kasih. Di sesi kontrak konseling ini juga ada kontraknya ya kak. Jadi kayak kita akan berlangsung selama 25 menit. Apakah kakak bersedia untuk sesi konseling ini hingga selesai? Ya, saya bersedia. Oke, baik. Terima kasih kakak sebelumnya. Bagaimana kabar kakak untuk hari ini? Alhamdulillah, Kak, baik. Tapi jujur saya lagi capek karena banyak hal. Oh, baik. Sepertinya kamu memang sedang lagi lelah ya. Lagi banyak ada urusan pikiran, baik fisik maupun pikiran dari luar gitu. Iya, betul, Kak. Oke, baik. Tidak apa-apa kak. Jadi kakak bisa banget cerita di sini pelan-pelan. Ada hal apa sih yang mengganggu di pikiran kakak gitu akhir-akhir ini gitu? Jadi sebenarnya saya lagi capek banget nih, Kak. Kan saya ngampus, terus di kampus juga banyak banget kegiatan. Oke, baik. Terus banyak tugas. Oke, baik. Jadi kayak susah buat meluangin waktu, apalagi aktivitas di luar kampus kan juga ada. Iya, baik. Jadi saat ini kamu tuh emang punya banyak aktivitas yang jalannya itu bersamaan gitu ya? Iya, betul, Kak.
Iya Kak, jadi gara-gara itu saya jadi dimarahin sama ibu saya. Oh, dimarahin seperti apa Kak biasanya yang Kakak alamin di rumah? Iya, jadi saya jadi susah ngatur waktu, terus saya sering banget dimarahin jadinya Kak setiap pulang ke rumah, dan juga banyak banget yang terteter lah Kak. Oke, baik. Kedengarannya Ibu melihat kamu kewalahan gitu ya. Tapi cara menyampaikannya itu membuat kamu merasa disalahkan gitu. Jadi ibu kamu kayak lebih menyalahkan kamu, sedangkan kamu emang di situ lagi kewalahan gitu. Iya, jadi saya juga merasa kurang dipahami juga, jadi saya kayak merasa bersalah. Oke, perasaan itu dipahami ya. Bisa cukup berat, apalagi datangnya dari orang tua. Oke, baik. Kalau boleh tahu, apa yang kakak rasakan setiap kali ibunya itu marahin kakak gitu? Yang pasti sih sedih Kak. Oh, iya. Juga kayak agak kesel juga sih, karena Iya juga ya. harusnya istirahat jadinya dimarahin. Iya, baik. Juga ada ngerasa sedikit bersalah karena ngebentak atau apa. Oke, di satu sisi tuh kamu tuh agak sedih gitu ya, tapi di sisi lain kamu juga kayak ngerasa bersalah gitu, kayak jadi kayak tertekan di rumah gitu ya. Iya, akhirnya saya juga jadi makin stres, terus juga susah untuk atur waktunya. Oh iya, jadi kalau kayak gitu tuh kamu kayak ngerasa tertekan di rumah ya, justru membuat kamu itu semakin kewalahan gitu, susah untuk mengatur waktu gitu. Ya. Baik. Oke, baik. Kalau misalnya kondisi ini akan terus berjalan, menurut dari kakak nih ya, apa sih dampaknya buat kakak sendiri untuk kedepannya gitu? Oh, yang pasti saya pasti makin capek sih Kak, terus juga pasti nilai saya juga pasti turun. Oke, baik. Dan hubungan saya sama orang tua saya juga pasti renggang. Oke, kamu menyadari ya dampaknya cukup besar, baik untuk kuliah kamu, atau untuk hubungan dengan ibu kamu, atau untuk kerjaan kamu di luar gitu. Iya, saya juga ngerasa kejar-kejaran sama waktu Kak. Oh iya, artinya tuh emang niat kamu itu sebenarnya baik, tapi pelaksanaannya masih membuat kamu itu agak sedikit kewalahan dan susah untuk mengatur waktunya gitu ya. Betul. Kalau kamu membayangkan kondisi yang lebih ideal menurut kamu, itu apa sih harapan kedepannya untuk bisa berubah? Saya sih pengen jadi gampang atur waktu ya Kak, terus juga ibu juga jadi nggak marah-marah. Kamu ingin lebih teratur dan hubungan kamu dengan ibu kamu tuh tidak renggang atau lebih baik gitu ya. Menurut kakak nih ya, langkah terkecil apa sih yang realistis untuk memulai memperbaiki pengaturan waktu gitu? Mungkin menurut saya bakal bikin jadwal harian Kak, terus juga biar gampang untuk diatur waktunya kalau ada harian gitu kan. Itu menunjukkan kamu mulai memikir kebutuhan diri sendiri ya, bukan sekedar memaksa semua kegiatan di luar atau kegiatan yang emang dari kampus gitu. Iya betul Kak. Baik Kak, dari sesi hari ini hal yang paling penting menurut kakak nih ya, yang kakak sadari tentang diri kakak sendiri itu apa sih? Mungkin saya akan sadar kalau saya itu bukan malas, tapi saya hanya perlu mengatur waktu agar saya bisa juga sesuai dengan kemampuan diri saya. Baik Kak, jadi kesadaran itu sangat penting untuk kakak sendiri yang sedang lagi belajar tanggung jawab pada diri kakak sendiri, baik dari pilihan kakak maupun emang
tujuannya kakak itu gitu. Baik, kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan membahas manajemen waktu yang lebih praktis dan cara komunikasi yang baik dengan ibu kakak. Terima kasih buat bimbingan hari ini sebagai kakak sebagai konselor ya. Saya agak lega sih Kak, cuman masih ada sedikit kurang puas dengan trik dan tipsnya. Mungkin nanti ke depannya kita bisa meluangkan waktu lagi ya Kak. Baik, sama-sama kakak. Saya juga makasih juga untuk kakak yang sudah mau terbuka dengan saya. Insya Allah saya akan menjaga rahasia kakak dan saya akan melanjutkan sesi konseling ini. Baik Kak, terima kasih. Baik, assalamualaikum.